Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sudarsono, SHMM, selaku dosen pembimbing akademik perilaku organisasial, serta para penonton yang saya cintai. Perilaku organisasi merupakan studi tentang pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi untuk mencapai efektivitas sebuah organisasi. Salah satu kunci dalam perilaku organisasi adalah sikap dan juga nilai. Nilai penting untuk dipelajari dalam perilaku organisasi, karena di dalamnya terletak dasar untuk memahami serta motivasi, karena nilai memengaruhi persepsi. Memahami sikap dan juga nilai sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan juga harmonis. Dengan menganalisis keduanya, seseorang dapat merumuskan kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Bersama saya, Ibnu Hairul Amri, dengan NIM 2023111378 dari kelas Perilaku Organisasial akan membahas mengenai pengertian sikap, nilai, dan juga perbedaan sikap oleh Robbins dalam Sofyandi dan Guniwa pada tahun 2007. Pengertiannya adalah sebuah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan mengenai sesuatu. Contohnya, bila saya mengatakan saya menyukai pekerjaan saya mengungkapkan sikap saya mengenai kerja. Hal tersebut disampaikan oleh Ivan Sevic pada tahun 2006. Sikap merupakan keadaan mental yang dipelajari dan diorganisasikan melalui pengalaman, menghasilkan pengaruh spesifik pada respon seseorang terhadap orang lain, objek, situasi yang berhubungan. Definisi sikap ini memiliki implikasi tertentu bagi manajer khususnya. Yang pertama, sikap adalah sesuatu yang dipelajari. Yang kedua, sikap menentukan pandangan awal seseorang terhadap berbagai aspek. Yang ketiga, sikap membangun dasar emosional hubungan interpersonal seseorang dan diidentifikasi dengan orang lain. Yang keempat, sikap ini diorganisasikan dengan inti kepribadian. Yang selanjutnya mengenai pengertian nilai. Nilai menurut M. Rockhay dalam Badeni pada tahun 2013 mengartikan bahwa nilai dapat diartikan sebagai keyakinan universal yang membimbing orang dalam bertindak atau menilai dalam berbagai situasi. Nilai mengandung unsur pertimbangan atau gagasan-gagasan seseorang individu terhadap apa yang dikatakan benar, salah, baik atau buruk yang diinginkan. Yang selanjutnya mengenai perbedaan sikap dan juga nilai. Sikap dan juga nilai memiliki perbedaan dalam segi sikap, yaitu sebuah pandangan atau reaksi seseorang terhadap objek, orang, atau situasi tertentu yang seringkali mencerminkan perasaan dan juga kepercayaan. Sikap ini bersifat sementara dan dapat berubah seiring waktu atau pengalaman baru. Yang selanjutnya, sikap mempengaruhi perilaku dalam situasi tertentu, misalnya reaksi terhadap suatu kejadian. Sikap terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama, komponen kognitif atau pikiran, afektif perasaan, dan konatif tindakan. Sikap diterapkan dalam konteks tertentu, misalnya saat berinteraksi dengan orang lain.
Sedangkan nilai memiliki perbedaan, yaitu prinsip atau standar yang dianggap penting oleh seseorang yang membimbing perilaku dan juga keputusan. Lebih stabil dan cenderung bertahan lama dalam hidup seseorang. Nilai itu dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan juga pandangan hidup secara keseluruhan. Nilai itu mencakup keyakinan yang lebih mendalam tentang apa yang benar dan juga salah. Nilai itu juga dapat memandu perilaku secara keseluruhan, seperti cara hidup, pilihan yang diambil. Yang selanjutnya mengenai contoh-contoh sikap dan juga nilai, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap seperti dalam segi optimis, misalnya seorang siswa yang selalu percaya bahwa ia dapat mencapai tujuan akademis meskipun menghadapi sebuah kesulitan. Yang kedua, empati. Misalnya seorang teman yang mendengarkan dengan penuh perhatian saat sahabatnya bercerita tentang masalah pribadi. Yang selanjutnya, toleran. Misalnya seorang individu yang menerima perbedaan agama dan budaya dalam lingkungan komunitasnya. Sedangkan contoh-contoh nilai itu seperti dalam segi kejujuran. Misalnya seorang pedagang yang selalu memberitahu pelanggan tentang kualitas barang yang dijualnya. Yang selanjutnya dalam segi keadilan. Misalnya seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan fakta dan hukum tanpa memihak. Yang selanjutnya dalam segi kerjasama. Misalnya anggota tim yang saling membantu dalam proyek grup untuk mencapai tujuan bersama.